أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ngawiti isun kalawan nyebat jenengan Allah kang mapari nikmat ing dalam dunia tur kang mapari nikmat agung ing dalam akhirat. Muqaddimah utawi ikilah iki iku pembuka. Muqaddimah itu pembuka. Ma haqiqatu tajwidi lugatan wastilahan utawi apa haqiqatu tajwidi iku hakikat tajwid ing dalam munggu lugat wastilahan lan munggu istilah. At-tajwidu utawi tajwid lugatan ing dalam munggu bahasa. Al-ityanu bil jaidi ikut teka kalawan bagus. Wastilahan lan munggu istilah. Ilmun iku ilmu. Yuraku kang den kinuruhi bihi kalawan ilmu iqa'u kulli harfin iku ngawehaken saban-saban huruf haqqahu ing haqqe huruf wa mustahaqqahu lan kang den tureh huruf minas sifati saking pirang-pirang sifat wal muduru lan pirang-pirang madhogari dalika lan salyane mangkono mandut katar kiki kaya dibaca tipis wa taqsimi lan dibaca tebal wa nahwihima lan saumpamane tarki lan taqsim. Jadi malam ini kita memulai pengajian ilmu tajwid dan kitabnya itu kitab Hidayatul Mustafid. Musannifnya adalah Syekh Muhammad Al-Mahfuz. Kita diawali dengan muqaddimah atau pendahuluan dengan menimbulkan sebuah pertanyaan, ma haqiqatu tajwidil lugatan wastilahan. Apa sih hakikat ilmu tajwid menurut bahasa dan menurut istilah? Nah, berarti ada dua. Pertanyaan ini ada dua. Apa sih yang dinamakan hakikat ilmu tajwid menurut bahasa dan menurut istilah? Dijawab, at-tajwidu lugatan al-ityanu bil jaidi wastilahan ilmun yurafu bihi ita'un kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati wal mududi wa ghairi dzalika katatiki wa taqsimi wa nahwihima. Arti tajwid menurut bahasa adalah menyampaikan dengan baik. Sedang arti tajwid menurut istilah adalah ilmu yang mengetahui cara memberikan hak yang dikehendaki oleh setiap huruf dari sifat dan panjang pendeknya dan lain-lain seperti dibaca tebal dan tipisnya yang serupa. Nah, ini sekedar muqaddimah saja. Jadi ada sekedar bahasa, ada sekedar istilah. Kalau sekedar bahasa sih artinya hanya sekedar menyampaikan dengan baik. Jadi setiap orang membaca Al-Quran, apalagi bisa mengartikannya lalu menyampaikan dengan baik, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, belajar tajwid itu adalah ilmu yang diketahui cara memberikan hak dan yang dikehendaki oleh setiap huruf dari sifat panjang pendeknya dan tebal tipisnya ketika dibaca. Jadi seseorang dapat mengerti panjang pendek pada saat membaca Quran, baik itu mat tabi'i, mat asli atau mat diwanni, mat
ketahui itu cara membaca Quran, agar pada saat membaca Quran kita nggak kesalahan, sehingga bacaan Quran kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekedar mukadimah saja dulu bahwa hakikat ilmu tajwid itu ada dua, menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa adalah menyampaikan dengan baik, sedangkan menurut istilah adalah cara membaca atau memberikan hak-hak pada huruf yang dibaca, baik panjang pendeknya atau secara tebal dan tipisnya ketika kita membaca, dan itu masing-masing ada hukum. Maqayatu ilmi tajwidi utawi opo iku tujuan ilmu tajwid, atau utawi opo iku tujuannya belajar ilmu tajwid. Nah, kalau tadi hakikat, sekarang tujuan. Gayatu bulughun nihayati bin qanil abdil qur'ani alamatul qiyamil hadratin nabawiyatil asfahiyati wa kila gayatuhu saunul lisani anil khatari fi kitabillahi ta'ala. Gayatuhu utawi tujuannya belajar ilmu tajwid, bulughun nihayati ikut tumakane khatam bi'id konil lakil Qur'ani ing dalam mengukuhaken lafaz Al-Qur'an, alamatul kiai ngatasé barang kang den tempak innal hadratin nabawiyati saking ngarsane sifat kanabian, al-absahiyati kang bangsa fasih, wakila goyatuhu lan sawijikil goyatuhu utawi tujuan ilmu tajwid saunul lisani iku ngerasa lisan anil khatari saking keliru bi kitabillahi ta'ala ing dalam baca kitab Allah Ta'ala tersebut Al-Qur'an. Nah, sekarang tujuan. Kalau tadi hakikat, sekarang tujuan. Ada sebuah pertanyaan, apa sih tujuan belajar ilmu tajwid? Dijawab, tujuan belajar ilmu tajwid, tujuan itu puncak, bisa dikatakan puncak. Puncak daripada ilmu tajwid yaitu sampai pada batas dalam mengukuhkan Al-Quran sebagaimana yang diterima di sisi Nabi secara fasih. Ada dikatakan bahwa puncak ilmu tajwid adalah dapat menjaga kesalahan lisan dalam mengucapkan kitab Allah Ta'ala. Nah, jadi Nabi sangat menganjurkan orang-orang yang belajar Al-Quran, belajar pula ilmu tajwidnya, karena memang tajwid itu didatangkan kepada orang-orang yang memiliki lisan yang fasih, terutama para nabi, para wali, para ulama, para atbat tabi'in. Mereka sangat fasih mengucapkan ilmu Al-Quran, bahkan sangat mengerti ilmu tajwidnya. Itu puncak tujuan. Tujuan belajar ilmu tajwid itu untuk mengukuhkan, membenarkan segala keliru-keliruan yang ada pada bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi agar lisan kita itu ketika membaca Al-Quran nggak keliru, nggak salah mengucapkan bacaan-bacaan. Kita mengerti, walaupun kita bacanya panjang, umpama dalam sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sepintas sepertinya panjang pendeknya tidak terolah. Tetapi kalau kita mengkaji ilmunya, di dalam ilmu Al-Quran itu kan ada 6 martabat bacaannya. Termasuk bacaan cepat itu disebutnya hadul. Gitu kan? Cara membaca cepat, membaca Al-Quran itu hadul. Biasanya dipakai taraweh. Bagi orang yang sudah ahli dalam ilmu tadi, boleh membaca Al-Quran secara cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi hukum tajwidnya itu sudah kebayang, sudah ada di dalam pikiran dan di dalam hati ketika membaca bismillah itu. Secara panjang pendeknya itu sudah terdeteksi pada ilmu yang kita miliki, walaupun cara bacanya secara hadul, secara cepat boleh, dan itu sangat diperbolehkan. Ada 6 martabat Al-Quran, nanti insya Allah kita bahas. Ma hukum syari'i fi ilmi tajwidi utawi apa hukume wong kang nglakoni syariat fi ilmi tajwidi ing dalam ilmu tajwid.
At-tajwidu la khilafa bi annahu fardu kifayatin wal amalu bihi fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimatin minal mukallafina. At-tajwidu utawi ilmu tajwid atau belajar tajwid la khilafa iku ora ana perselayaan bi annahu ing dalam satu hune ilmu tajwid fardu kifayatin iku hukume fardu kifayah. Wal amalu bihi lan utawi ngamalaken kalawan ilmu tajwid fardu ainin iku hukume fardu ain ala kulli muslimin ing atase zaman wong muslim lanang lan wong muslim wadon binal mukallafina saking wong kang mukallaf kabeh. Nah, kalau yang ini ada pertanyaan bagaimana hukumnya orang mengamalkan ilmu tajwid. Dijawab, at-tajwidu la khilafa, tidak ada perselisihan bahwa ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Jadi tidak ada perselisihan, semua kompak, semua mengatakan bahwa ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Sedangkan yang mengamalkan ilmu tajwid itu adalah fardu ain bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Berarti intinya kalau kita tidak belajar ilmu tajwid dosa. Umpama di satu kampung ini tidak ada yang belajar ilmu tajwid. Bahkan dikatakan fardu ain. Fardu ain itu fardu perorangan. Setiap orang harus mampu dan harus belajar ilmu tajwid. Kalau kita belajar ilmu tajwid, dikhawatirkan bacaan Al-Qur'annya itu tidak fasih. Mungkin fasih, tetapi mereka tidak tahu hukumnya membaca pembacaan yang dibacakan orang tersebut. Makanya fardu ain perorangan. Jadi setiap orang itu harus bisa ilmu tajwid. Maka insya Allah dengan ilmu tajwid kita akan bisa dan mampu membaca Al-Quran dengan baik, sehingga Allah dan Rasulnya pun merasa senang, merasa ridho kepada kita. Mudah-mudahan dibarakati surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan